Ya, Pak. Jalan ya. Oke, ini panjang di jalan. Pasti. Kepala Madrasah Man 1 Tanjung Jabung Barat tahun 2020. Seterusnya sholawat beriring salam tak lupa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara kegiatan pembukaan penilaian kinerja Kepala Madrasah Man 1 Tanjung Jabung Barat tahun 2020 10 November 2020 dimulai. Acara pertama, pembacaan Ummul Quran. Di sini kami mohon kesediaan kepada Bapak Dr. Andes Haji, Wakil MPDI untuk memimpinnya. Kepada Bapak kami persilakan. Biar berjalan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahna Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ya
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Man 1 Tanjung Jabung Barat sekaligus penyampaian profil madrasah kepada yang terhormat Bapak Muswadi SAG MPDI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang saya hormati Bapak Pengawas MA, yang saya hormati Bapak Ketua Komite, yang saya hormati tim penilai kinerja Kepala Madrasah tahun 2020. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini Selasa tanggal 10 November tahun 2020 kita bisa berkumpul di ruangan ini di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tanjung Jabung Barat dalam rangka penilaian kinerja Kepala Madrasah 4 tahun. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kasih Pendidikan Madrasah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Sekretaris penilaian kinerja Kepala Madrasah yang berkenan hadir untuk dalam rangka memberikan masukan-masukan kepada Kepala Man 1 Tanjung Barat dan juga kepada pihak madrasah dalam rangka mutu yang ada di Man 1 Tanjung Jabung Barat ini. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim penilai madrasah yang berkenan hadir meluangkan waktunya untuk melaksanakan penilaian kinerja pada hari ini. Kemudian berkaitan dengan penilaian kinerja ini, bahwa kinerja Kepala Madrasah, saya mulai bertugas TMT tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan sekarang sudah melakukan upaya-upaya berkaitan dengan kinerja madrasah, terutama dalam pengembangan madrasah, manajerial, kewirausahaan, supervisi pendidik dan tenaga kependidikan, dan juga prestasi Man 1 Tanjung Jabung Barat. Dalam kesempatan ini, dalam penyampaian kinerja ini, kinerja itu tentunya tidak luput dari dukungan kita semua stakeholder yang ada di Man 1 Tanjung Jabung Barat, baik itu tenaga pendidikan, pendidik, komite, dan masyarakat, sehingga mutu yang ada di Man 1 Tanjung Jabung Barat ini bisa lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan masyarakat, harapan orang tua, dan bahkan juga harapan bangsa Indonesia. Dalam kesempatan ini, program kerja Kepala Madrasah itu tidak lepas dari RKKL, Rencana Kerja Kementerian Lembaga RKAKL, dan juga berdasarkan program kerja tahunan dan juga Renstra Man 1 Tanjung Jabung Barat. Oleh karena itu, dengan adanya program ini, tentu
perlu ada proses. Nah, proses inilah yang dalam kesempatan ini kinerja kepala madrasahnya itu akan dinilai apa-apa saja yang telah dilakukan dan prestasi yang sudah dicapai. Dalam kesempatan ini secara umum dari tahun 2015 sampai dengan sekarang bahwa prestasi yang nyata itu bahwa serapan anggaran yang ada di MAN 1 Tanjung Jabung Barat itu rata-rata 90% ke atas serapan anggarannya. Tahun 2019 kemarin itu 98,32%. Tahun 2018 sekitar 98% juga. Kemudian tahun 2017 itu sekitar 82%. Ini ada kinerja dari tahun 2017-2020 dalam kesempatan ini sebagai pemanasan bahwa serapan anggaran RKAKL tahun 2020 target 98% untuk tahun ini. Sekarang memasuki bulan November dan insya Allah target 98% ini akan kita coba raih. Kemudian tahun 2019 itu sebesar 96,91%. Kemudian 2018 96,37%. 2017 82,17%. Kemudian pengadaan server untuk labor komputer, yaitu ada 2 server kalau tidak salah di tahun 2016, karena pada saat itu kita didengungkan ujian nasional berbasis komputer. Kemudian ujian berbasis Android kelas 10, 11 dan 12 tahun 2018-2019, dan yang sekarang ini yang akan kita coba adalah CBT e-learning tahun 2020. Yang pertama untuk di MAN 1 Tanjung Jabung Barat ini ujian komputer based test semester berbasis e-learning. Kemudian pencapaiannya juga e-learning di tahun 2019 dan 2020 itu 100%, di mana 54 guru sudah melaksanakan e-learning itu 100%. Kemudian hikmah dari e-learning ini juga kita melaksanakan KMA 183 dan 184, dan hasilnya adalah dokumen 1, 2, dan 3. Dokumen 1 berupa manajerial, kemudian dokumen 2 berupa silabus, dokumen 3 berupa RPP yang dibuat oleh guru. Kemudian pembangunan musola MAN 1 Tanjung Barat oleh kerjasama komite MAN 1 dengan wali siswa. Alhamdulillah tahun 2019 sudah bisa dilaksanakan, dan alhamdulillah sudah tuntas semuanya, baik dari pembiayaan dan juga pelaporannya. Kemudian expo dan ekstrakurikuler itu yang kita jual kepada masyarakat. Kemudian wacana yang sekarang ini yang akan saya dengungkan adalah madrasah digital, di mana semua stakeholder, baik itu guru, tenaga kependidikan dan siswa, itu mempunyai kemampuan literasi digital, di mana di saat ini adalah era informasi 4.0, di mana semua harus bisa menguasai IT, mengembangkan IT, dan teknologi pembelajarannya adalah digital semua, dan bahkan pendataannya juga digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai warming up, pemanasan untuk penyampaian kinerja kepala madrasah. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia PKKM dengan kinerja kepala madrasah yang telah bekerja secara maksimal siang dan malam, sehingga
hardware dan software dalam kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu saya sangat mengapresiasi suasana ini, terutama fasilitasnya sesuai yang kita harapkan bersama. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus arahan dedikasi pendidikan madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada yang terhormat Bapak Haji Rusli MPDI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Tanjung Jabung Barat, yang saya hormati pengurus komite, terusnya yang saya hormati pengawas madrasah, yang saya hormati Bapak dan Ibu, tim penilai kinerja Kepala Madrasah Man 1 Tanjung Jabung Barat. Syukur alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan agenda yang telah kita sepakati bersama bahwa hari ini tanggal 10 November kita melaksanakan penilaian kinerja Kepala Madrasah untuk Man 1 Tanjung Jabung Barat, dan insya Allah besok Man 2 hari Kamis MT 1, kemudian dilanjutkan pada minggu kedua. Seterusnya salawat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Barat pertama mengucapkan mohon maaf karena pada penilaian ini seharusnya ketua itu juga hadir. Ini setiap penilaian kepala madrasah ini di kabupaten satu provinsi itu ketuanya Pak Kabid, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenang Provinsi Jambi. Sekretaris itu otomatis kasihnya langsung setiap kabupaten kota. Nah sekarang Pak Kanwil tidak mengeluarkan izin untuk karyawan-karyawati di Kanwil Kementerian Agama itu untuk keluar kota, tidak diberikan izin terkait dengan wabah COVID-19 ini. Jadi beliau sangat hati-hati kalau belum ada surat memang edaran yang membolehkan, beliau itu tidak berani itu. Oleh karena itu Pak Kabid memberikan salam kepada kita semua. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dan menunjuk saya merangkap sebagai ketua pada pelaksanaan penilaian kepala madrasah di Tanjung Jabung Barat. Bapak dan Ibu juga saya sampaikan bahwa ucapan terima kasih kepada panitia yang telah ditunjuk oleh kepala madrasah, yang mana kalau saya lihat memang persiapannya memang luar biasa untuk Man 1. Nanti apakah ada yang lebih daripada ini kan belum tahu, karena ini kan baru pertama ya Pak ya. Mudah-mudahan Man 1 yang terbaik, mudah-mudahan. Untuk diketahui Bapak Ibu, penilaian kepala madrasah ini sangat berefek kepada kelangsungan kepala madrasah itu sendiri. Apakah memang layak untuk dilanjutkan atau tidak? Itu jelas kesana kan. Namun secara umum saya melihat Bapak Ibu, saya melihat untuk kepala madrasah di Tanjung Jabung Barat ini tidak ada yang kategorinya yang tidak layak, tidak ada. Saya sendiri sudah melihat karena saya sendiri juga berasal dari kepala madrasah negeri, dan Pak Muswadi ini dilantik kepala Man 1
barengan dengan saya dilantik sebagai kepala MTSN 1 sebelah. Nah, gitu. Karena hal sesuatu sehingga saya ditarik ke kantor sebagai kepala seksi juga melalui proses seperti ini juga, gitu kan. Jadi harapan saya kepala madrasah yang ada nanti dinilai ini mudah-mudahan hasilnya baik. Harapan saya jangan Pak Muswadi ini masih seperti yang dulu, maksudnya tidak usah lama-lama di masa satu begitu Pak. Harus prestasi itu lebih baik. Dan sekarang itu kalau zaman lobby itu sudah ada lagi sekarang. Entahlah kalau kami di Kemenang sudah ada lagi gitu. Memang kita bisa itu dengan prestasi. Prestasi itu dibuktikan dengan administrasinya, dokumen itu. Jadi bisa dengan ini kan. Jadi sedikit itu ya Pak Mus sebagai motivasi Pak Mus. Nah, ketika salah satu saya buka sini Pak Mus, salah satu yang mendukung saya menjadi kepala seksi pendidikan madrasah di Kemenang selain hasil asesmen itu tahun 2016 saya meraih juara 1 kepala MTS SMP begitu loh, kepala SMP sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah itu yang membuat nilai saya sangat besar Pak Mus di tahun 2016 itu. Jadi begitu juga. Nah ini di penilaian kepala madrasah ini juga kami dari kantor Kementerian Agama memberikan ranking juga Bapak dan Ibu. Nah, ranking juga 1, 2, dan 3. Sama aja itu, tidak berjenjang. MAN, MTSN, MIN, kan tugas sama aja nih. 4 tugas itu. Pengembangan madrasah, manajerial, kewirausahaan, supervisi tenaga pendidik dan kependidikan. Itu kan tambah tugas. Jadi juga kami akan memberikan penilaian, kemudian ranking dan memberikan berupa piagam lah yang ditangani oleh Pak Kemenang nantinya, bahwa dalam penilaian kerja kepala madrasah di tahun 2020 prestasi tingkat 1 ini. Dan itu menjadi senjata juga bagi kepala madrasah negeri nantinya kalau dipromosikan menjadi pimpinan lah, kira-kira seperti itu. Pak Muswadi juga seandainya pimpinannya dirubah ke MAN 2 faktor yang mendukung terus ada juga. Nah ketika dia memimpin di MAN 1 itu tidak ada faktor yang memang dilaksanakan yang 4 kriteria ini, itu nanti waktu dia berzakat gugur Pak, di kanwil itu digugurkan gitu. Tidak bisa gitu kan. Berarti memang tidak ada bisa di ini gitu. Tidak bisa pegawai, kepala madrasah kira begitu kan. Nah, saya sendiri juga melihat Pak Komite kita sama-sama saya seksi pendidikan madrasah, pengawas Pak Komite itu sama kita nih, tenaga kependidikan namanya di luar adalah tenaga pendidikan. Kalau yang guru-guru ini kan tenaga pendidik. Jadi kami komite, saya sama dengan tenaga pendidikan di luar. Saya melihat MAN 1 nih, Pak Komite bukan ini cepat gitu. Jadi segala macam bentuk pengajaran secara teknologi sekarang ini yang paling duluan itu MAN 1 melaksanakan. Contohnya yang disampaikan oleh Pak Muswadi e-learning tadi. E-learning itu dipantau di pusat, dipantau di kanwil, online barang tuh. Jadi ketika waktu kemana supervisi, MAN 1 tuh nggak kena razia gitu. Ada madrasah lain yang kena. Itu yang jadi masalah. Jadi hal seperti itu kita cuma mencerna gitu. Biar sebagai masukan Pak Mus, mungkin sekarang atau ke depan, kita yang paling susah ketika memimpin madrasah itu memberdayakan SDM itu paling payah. Memberdayakan SDM susah. Contohnya bagian humas Komarudin, dia bisa memang ngotak-ngatik lektor itu bisa memang, foto sama bisa memang. Tapi ketika diberi tugas tidak mau kan susah. Itu Bapak Haji Wakili mungkin sebagai ini di madrasah yang berbidang humas mungkin. Pak Muswadi dipandang dia Pak Wakili dipandang mampu segala macam. Tapi ketika Pak Muswadi diberikan tugas tidak mau, kan susah tuh. Kemudian mau tidak serius. Itu saya rasakan selama 9 tahun jadi kepala madrasah, pemberdayaan SDM itu yang berat. Kalau mengelola keuangan tuh ada di segala macam. Termasuk di dalamnya juga pemberdayaan juga keuangan itu. Itu seperti itu. Pak Ibu saya hormati, kalau bicara soal ini kita panjang, jadi saya rasa cukup sampai di sini. Sesuai dengan jadwal saya tadi, jam 9 kita mulai sudah bekerja. Nah, sebagaimana juknis yang ada di sini bahwa tahapan pelaksanaan
penilaian kepala madrasah itu, yang pertama itu kepala madrasah memaparkan nantinya, diawali dengan pemaparan laporan kinerja kepala madrasah. Sepakat Bapak Ibu, kita berikan waktu 20 menit saja menyampaikan laporan penilaian, diawali dengan pemaparan laporan kinerja oleh kepala madrasah. Pemaparan difokuskan pada komponen-komponen penilaian dan bukti-bukti relevan. Jadi artinya cukup nanti disampaikan. Sepakat ya mungkin Bu, kita Bapak Ibu Pak aja nih, 20 menit ya paparkan. Kita kan nanti kerjanya banyak ini, banyak menagih bukti fisik, ya gitu. Demikian saya rasa, terlebih kurang saya mohon maaf. Akhirnya kita mengharap ridho dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan bernilai ibadah insyaallah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan doa. Di sini mohon kesediaan kepada Bapak Ahmadi Eko Susanto MPD untuk memimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aktub as-salamata was sihhata wal 'afiyah lana wa lil muslimina wal muslimat من الحاضرين والغائبين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم سهل أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara pembukaan penilaian kinerja Kepala Madrasah MAN 1 Tanjung Jabung Barat tahun 2020 kita pada hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penilaian kinerja Kepala Madrasah yang diawali dengan pemaparan ataupun laporan dari Kepala Madrasah. Di sini saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian kinerja Kepala Madrasah MAN 1 Tanjung Jabung Barat dimulai. Kepada Kepala Madrasah Pak Muswadi SAG PDI, kami persilakan untuk memaparkan laporan kinerja Kepala Madrasah selama 4 tahun, karena Pak Muswadi dinilai pada kinerja 4 tahunan. Kami berikan waktu 20 menit secara umum. 4 item tugas Kepala Madrasah tersentuh semua. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ketua Tim Penilai Kinerja Kepala Madrasah, yang saya hormati Bapak Ibu Tim Penilai Kinerja Kepala Madrasah MAN 1 Tanjung Jabung Barat. Pertama-tama alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka PKKM Penilaian Kinerja Kepala Madrasah di MAN 1 Tanjung Jabung Barat. Penilaian kinerja kepala madrasah tentunya yang diharapkan adalah kepala madrasah yang berkualitas. Berkualitasnya kepala madrasah itu dinilai dari kinerja kepala madrasah dengan melihat mutu madrasah. Untuk mengukur mutu madrasah ini tentunya dari 8 standar nasional pendidikan. Di dalamnya itu ada guru, ada siswa, ada kepala madrasah, ada komite madrasah, ada sarana prasarana, dan yang lain-lainnya. Kemudian kinerja kepala madrasah itu indikatornya yaitu ada upaya untuk pengembangan madrasah, kemudian manajerial, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan tenaga pendidikan, dan hasil kinerja kepala madrasah. Untuk mewujudkan kinerja ini tentu ada master plan-nya. MAN 1 itu profilnya. Kemudian visi dan misi madrasah. MAN 1 itu ingin mewujudkan generasi Islami yang berakhlak mulia, unggul, berkualitas dan berwawasan lingkungan. Kemudian ada misinya, ada 11, menyediakan sarana dan prasarana ibadah yang memadai. Alhamdulillah mushola sudah ada Pak, terima kasih Pak Komite. Kemudian meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan, bisa berupa rohis rohani Islam setiap Jumat dan juga kegiatan hari besar keagamaan lainnya. Kemudian meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan adab Islami. Ini menuntut peran guru, pengawas, kemudian kepala madrasah dan masyarakat untuk menilai adab yang ada di MAN 1 ini, terutama siswa, karakternya itu. Kemudian yang keempat, menumbuhkan perilaku Islami sehingga siswa dapat menjadi teladan bagi teman dan masyarakatnya. Menerapkan sistem penerimaan siswa baru berdasarkan PPDB online. Kemudian meningkatkan kualitas dan efektivitas PBM yang berbasis IT, dan ini sudah kita laksanakan dengan adanya aplikasi e-learning, sehingga misi ini sangat kuat pengaruhnya terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PBM. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan pelaksanaan pengembangan diri sehingga siswa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, di mana di RKKL itu ada item-item pengembangan diri ekstrakurikuler siswa sehingga bakat dan minatnya bisa tersalurkan. Kemudian meningkatkan layanan bimbingan berkaitan dengan peningkatan jumlah lulusan yang diterima pada perguruan tinggi negeri favorit.
Kemudian menciptakan lingkungan madrasah yang bersih, sehat, hijau sebagai upaya dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang ke-10 membiasakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang ke-11 melaksanakan keserasian dan keterampilan berbasis nilai-nilai kearifan lokal seperti seni budaya dan khas Tanjung Jabung Barat. Inilah visi dan misi. Kemudian program untuk mewujudkan visi dan misi ini, maka program kamar itu, program kerjanya itu kalau di sekolah madrasah negeri berdasarkan DIPA, rencana kerja kementerian dan lembaga. Kemudian ada rencana strategis 4 tahun ke depan, mau seperti apa pengembangannya, kewirausahaannya, kemudian prestasinya itu ada di Resa. Kemudian rencana kerja tahunan RKT, kemudian ada rencana kerja jangka menengah yaitu 4 tahun. Dalam kesempatan ini sudah saya paparkan tadi kinerja 2017-2012, serapan anggaran RKKL, kemudian server, ujian berbasis Android dan CBT Learning, kemudian dokumen 1, 2, dan 3, kemudian pengembangan musola, expo, dan madrasah digital. Berkaitan dengan upaya pengembangan madrasah, itu ada 5 item yang akan dinilai. Ini saya sudah menyiapkan 140 PowerPoint di dalam ini dari item 1, 2, 3, dan 4, 5, dan nanti secara hard copy-nya, bukti fisiknya sudah ada rekan-rekan dari tenaga pendidikan tata usaha yang akan menyampaikan tagihan yang nanti mungkin tidak tercover di dalam PowerPoint ini. Namun sebelum masuk kepada ini, secara teknis nanti saya serahkan kepada tim TU untuk menyampaikan ini hard copy-nya. Dalam kesempatan ini saya mempunyai selama 4 tahun itu ada SIM pendidikan MAN 1, sistem informasi manajemen dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 yang semuanya saya rasa sudah yang ada di dalam penilaian ini sudah pernah kita laksanakan. Saya coba buka tahun 2020, di sana banyak sekali dokumen ini selama tahun 2020 saya rangkum di dalam ini. Tapi dalam kesempatan ini saya coba membuka rencana kerja sekolah. Kenapa ini? Karena itu 1 tahun programnya dan saya yakin bisa mewakili daripada penilaian ini secara umum. Di dalam pengelolaan madrasah itu ada RKJA, rencana kerja jangka menengah, kemudian rencana kerja tahunan. Nah, dalam paparan ini saya coba rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan itu untuk menyatukan pandangan dan cita-cita seluruh warga masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Jadi RKT ini sama visinya. Ke depan 1 tahun itu mau diapakan MAN 1 ini. Kemudian untuk memudahkan pelaksanaan pengelolaan madrasah. Kemudian untuk melaksanakan evaluasi tugas yang telah berhasil dicapai atau yang belum dicapai. Jadi dalam 1 tahun itu ada analisisnya, yaitu kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancamannya kami bedah dalam evaluasi diri madrasah. Kemudian sebagai tempat berpijak untuk kesinambungan pelaksanaan program madrasah.
Kemudian ada data madrasah. Nah, ini profil madrasah bab 2-nya. Man 1 Tanjung Jabung Barat berdasarkan nomenklatur tahun 2017. Dulu Man 1 Batungkal, sekarang Man 1 Tanjung Jabung Barat. Singkat saja. Kemudian identitas kepala madrasahnya, kemudian sejarah singkat madrasah, kemudian kepala madrasah ada 8 orang pendahulunya, yaitu Dr. Andes Ripai Majid, Dr. Andes Ahmad Nasution, Dr. Andes Haji Abdul Khalik. Dari tahun 1990 sampai 1994, 3 bulan yang lalu kami ada melaksanakan kunjungan di sana untuk melihat beliau. Kemudian Dr. Andes Haji Muhammad Said, Dr. Andes Haji Herudin, Dr. Andes Haji Fathia, Dr. Andes Haji Sarkawi. Ini 4 orangnya sudah berpulang, rahmatullah. Kemudian visi dan misi madrasah sudah kami sampaikan. Kemudian tujuan pendidikan Man 1 ada bidang akademik, kemudian ada bidang non akademik, olahraga, seni, kemudian organisasi, kemudian tenaga pendidik dan kependidikan Man 1 jumlahnya sekarang 54 orang, kemudian tata usaha berjumlah 13 orang. Jadi jumlah keseluruhan itu ada 67 pendidik dan tenaga pendidikan di Man 1. Kemudian tenaga pendidik madrasah itu, ini ada datanya dengan mata pelajarannya berjumlah 54 orang. Kemudian tenaga kependidikan madrasah itu ada 13 orang. Kemudian status kepegawaiannya ada PNS dan non PNS. Kemudian kualifikasi pendidiknya, S2-nya ada 9 orang, Pak. Saat ini ada 9 orang. Kemudian S1-nya itu berjumlah 44 orang. Kemudian pangkat golongan tenaga pendidikan 4 orang, 4A ada 8 orang, yang 4A belum, 4B belum ada, Pak Yasih. Kemudian peserta didik, rombelnya itu ada 16 rombel, di mana ada program MIA, ada IS, dan ada ilmu keagamaan kelas 10, 11, dan 12. PPDB-nya 2017 offline, 2018 offline, 2019 online, 2019 20 online, 2020 21 online. Kemudian jumlah peserta didiknya 5 tahun terakhir itu di tahun 2020-2021 549. Dari tahun 2016 430, 2017 478 ada peningkatan, 2018 539, 2019 2020 550, dan 2020 2021 549. Dan dari tahun ke tahun Man 1 ini mengalami peminatan. Kemudian peserta didik berdasarkan program ada MIA, ada IS, dan ada IK. 2 tahun terakhir ini yang digemari oleh siswa itu adalah ilmu keagamaan, nilai jualnya kepada masyarakat. Output peserta didik ini ada datanya. Rata-rata nilai ujiannya itu
itu 61, tahun 2015 76, 66, 65, dan tahun ini 2019-2020 85,61. Kemudian prestasi yang dicapai tahun 2015, itemnya ini kalau dibacakan nanti insya Allah ada tingkat kabupaten, kecamatan, dan bahkan juga provinsi, nasional juga ada ya. Tahun 2016 kemudian tahun 2017, kemudian tahun 2018. Kalau di tingkat kabupaten itu prata perkemahan akhir tahun itu untuk Kabupaten Tanjung Barat itu ada lomba prata MAN 1 dan SMA lain itu 2-3 tahun ini 4 tahun ya, 4 tahun terakhir kita sering menduduki peringkat kedua. Kemudian di tahun 2019 kita peringkat ketiga, juara umumnya. Banyak lagi yang bisa tidak saya sebutkan satu persatu di sini. Kemudian tahun 2019 ini ada peserta paskibraka, kemudian juara 1 futsal pelajar Indonesia tingkat kabupaten, kemudian kebiar juara favorit kebiar SDLB BKLK, kemudian mengikuti Olimpiade Kimia Universitas Jambi, ini hampir setiap tahun kita mengikuti di Unja. Kemudian ada juara 1 lengkap futsal putri, kemudian juara umum 3 perkemahan akhir tahun, kemudian juara 2 lomba fashion show batik tingkat provinsi Jambi, kemudian juara 1 festival Hadra Putri penyelenggara Pemdes Pembengis berarti tingkat kecamatan dunia, peserta festival anak nasional perwakilan provinsi Jambi di Makassar. Ini anak forum anak daerah, kebetulan anak kita juga. Kemudian juara 2 sekolah sehat tingkat Kabupaten Tanjung Barat, juara 2 sekolah sehat, juara 1 lomba musik tradisional dalam rangka HUT Pramuka ke-58 kuarter cabang Pramuka Tanjung Barat. Kemudian juara 2 festival beduk, kemudian juara 3 lomba puisi putri, kemudian juara 1 melukis putri pada acara aksi PMR Mandua Tanjung Barat, juara 1 membaca pantun putri pada festival seni budaya Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Barat. Nah ini mantap nih juaranya nih. Juara 1 membaca pantun putri pada festival seni, karena pesertanya umum, berarti puluhan, mungkin ratusan pesertanya ya. Kemudian juara 2 membaca pantun putra. Nah ini banyak nih yang disebutkan. Kemudian akreditasi MAN 1 tahun 2015 itu kita nilainya B, karena 3 bulan menjabat tiba-tiba langsung diakreditasi Pak. Jadi persiapannya tidak begitu maksimal, tapi alhamdulillah B. Yang penting sekolah selamat. Terima kasih ya. Karena terancam kalau tidak memiliki akreditasi kita bisa dituntut oleh orang tua siswa, tidak diakui ijazahnya itu. Mudah-mudahan tahun ini karena musola ada Pak. Dan insya Allah programnya itu komite kedepannya ini kita ingin membangun WC untuk musola dan siswa. Kemudian pengurus komite 2018-2021 Pak Jamil Gumri, Ketua Komite Pak Edi Aprianto, Wakil Ketua. Ini beliau Pak sangat membantu sekali. Kemudian sarana prasarana dan prasarana madrasah ini baru 20 lembar Pak, sementara itemnya 79 ini. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin secara teknis nanti
kepada Bapak Ibu tim penilai. Mungkin dokumen-dokumennya ini sudah kami siapkan, dan mungkin nanti akan saya buka juga SIM 2015, 2016, 2017 kalau tidak terdaftar di sini, insya Allah ada. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan laporan kinerja dari Kepala Man 1 dalam hal ini Saudara Muswadi SAG PDI. Dari disampaikan mungkin keterbatasan waktu ya juga di sini ada dua item yang memang saya lihat yang memang disentuh oleh Pak Muswadi tentang pengembangan madrasah dan prestasi madrasah. Terus yang belum tergambar karena tidak ada waktu, supervisi tenaga pendidik dan pendidikan itu betul seperti apa, kemudian kewirausahaan kepala madrasah di madrasah seperti apa. Mungkin nanti akan kita lihat di bukti dokumennya administrasi. Nah, penipu saya ulang di sini, dokumen itu sebagai bukti itu tidak hanya berbentuk kertas yang di print out itu salah satunya. Kita boleh kalau tidak ada itu mungkin berupa video, foto, itu boleh jadikan syarat sebagai penentuan nilai. Artinya nilainya sama itu kalau dia ada, tidak ada fotonya ada gitu kan. Nah, fotonya ada, terus videonya mungkin ada, itu boleh jadi syarat untuk memenuhi standar nilai, tidak hanya yang berupa print out itu. Ya seperti itu tahapan penilaian kita pada hari ini. Kepala Madrasah sudah memaparkan laporan kinerja itu. Mari kita sama-sama mengambil posisi lah, ya seperti itu, posisi yang mana tugas sudah dibagi ya, posisi sudah dibagi. Itu untuk membantu di dalam ruang ini. Pak Mus sudah tunjuk ya. Nah, tidak Pak Mus jadi bola, tidak. Nanti Pak Komite panggil mana ini, mama ini kan, ini panggil Pak Mus jadi bola kan, maksudnya kan nanti ada yang membantu gitu. Itu boleh-boleh saja, itu boleh-boleh saja. Yang jelas ini kita tidak bikin susah, gitu ya. Kita begini tidak. Nah, jadi sesuai dengan kami di bagian pengembangan kepala madrasah, pengembangan madrasah. Yang saya hormati Pak Kepala Madrasah, para penilai, tim penilai kerja Kepala Madrasah, serta panitia pelaksana pada masa itu yang saya hormati. Bersyukur alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tugas kita pada hari ini sebagai tim penilai kinerja Kepala Madrasah Man 1 Tanjung Jabung Barat, alhamdulillah ini insyaallah sudah selesai dan tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang mungkin yang perlu kami minta dari Pak Muswadi. Nanti setelah kami merekap apa yang kurang dan segala macam akan kami sampaikan
Yang perlu diambil kesimpulan dalam pelaksanaan ini, Bapak dan Ibu, tentu dalam melaksanakan tugas sebagai kepala madrasah ada hal-hal yang memang mungkin selama ini tidak diketahui. Contoh di pengembangan madrasah umpamakan, itu ada item-item yang di bawah yang kita ambil nilai itu hal-hal ada yang memang tidak kita ketahui. Ternyata seperti itu kriteria pengembangan madrasah. Nah tuh, jadi ini kegiatan ini bukan hanya sekedar menilai kepala madrasah, tetapi juga menambah pengetahuan kita nih. Pengetahuan kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik dan kependidikan. Kami ini kan di depan tenaga kependidikan nih. Berarti pengembangan madrasah contohnya, oh ini itemnya gitu. Kita pun udah tahu kan. Ketika sudah membaca, menerima instrumen ini, kita baru paham. Berarti disempurnakan lagi nanti file-file di madrasah itu tentang 4 item itu. Pengembangan madrasah, manajerial, kewirausahaan, dan supervisi guru, supervisi tenaga pendidik dan pendidikan. Itu memang dokumennya contoh 1 buat lemari begitu. Setiap item itu per mak gitu, Pak Muswadi. Dipisahkan memang. Itu tuh per tahun. Nah, per tahun itu. Ini sudah tahu kita sekarang nih. Ini nih tidak hanya diperiksa ketika penilaian kinerja kepala madrasah, tidak. Audit kinerja diminta ini juga. Audit kinerja diminta ini nih. Ini audit kinerja yang menyangkut kepala madrasah nih, Mus. Tetapi dengan guru lain lagi kan. Nah, lain lagi itu tentang KBM lah. Perangkat pengajar, pembelajaran, segala macam itu kan. Nah, ini yang untuk kepala madrasah ini. Ini bukan hanya kita gunakan untuk penilaian, tetapi juga yang sangat penting audit kinerja kepala madrasah itu nilai segitu. Nah, itu nah. Kami juga sebagai tenaga pendidikan juga sangat bersyukur Bajira ada seperti ini, ya, menambah kami gitu. Jadi supervisi kami, pengawas dan seksi madrasah itu ke kepala madrasah seperti ini. Inilah itemnya yang memang harus dipenuhi standarnya oleh kepala madrasah. Ya, seperti itu. Jadi ya kekurangan-kekurangan ini dicatat dan itu ya dilengkapi. Itulah untuk kedepannya itu, seperti itulah. Kemudian kami juga mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada panitia yang sudah bekerja keras sehingga pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik, ya, dengan di ruangan yang menurut saya cukup nyaman gitu untuk melaksanakan penilaian ini. Mudah-mudahan ini juga kembali kepada pemberdayaan oleh kepala madrasah, gitu kan. Kepala madrasah itu tidak bisa sukses sendiri kalau bukan atas kerja warga madrasahnya itu, gitu kan, warga madrasah itu. Itulah pentingnya itu memang wawasan manajerialnya itu, memberdayakan kawan-kawan itu. Jangan pula disuruh kerja handal, ketawa-kawan, nah itu, kira-kira itu. Nah, aku tuh bisa pesan aku dengan Om Wadi juga, tolong perhatikan tuh kawan yang pasukan Ruhara tuh, yang apa namanya aplikasi segala macam, humas segala macam tuh perhatikan itu, jangan sampai kawan lemah bekerja itu artinya tuh bukan apa gitu, tidak kita memperhatikan mereka gitu, seperti itu. Banyak tuh kalau berasa begitu tuh yang ngadu ke saya, pas pak ini. Itu mau kita lain dah tuh. Nah, itu perhatikan lah itu. Lepas itu berikan kepada mereka itu bukan cuma janji gitu. Memang kita usahakan bagaimana kesejahteraan mereka itu setiap tahun ditambah walaupun sedikit. Gitu kan. Ada peningkatan. Sehingga ada juga semangat kawan kan. Kalau cuma begitu mereka kita berubah. Sudah kawan. Nah tahun depan itu tambah sedikit rata, jangan terlalu banyak sekali cuman itu bagus juga. Tapi setiap tahun ada gitu penyesuaian tuh ada sedikit gitu.
Sama macam kami di kantor itu yang perlu yang dipelihara itu yang tukang pegang aplikasi gitu. Itu tuh kalau mereka macet semua tuh imbang pada Banjar. Kira gitulah lah. Ya mungkin gitu. Itu juga saya kemarin jadi kepala madrasah tuh saya pelihara nian yang perlu gitu supaya memang jalan kan. Masalahnya kalau guru dia sudah tusi, memang tusi itu sendiri di dia itu memang itu tugas dia itu kegiatan proses belajar mengajar dia itu memang. Nah ini yang menyangkut namanya KPA itu duit diurus, semua diurus kan. Nah jadi banyak betul. Kira gitulah harapan kami. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk melaksanakan tugas ke depan yang lebih baik. Ada banyak pesan. Ya, Pak Ulin. Demikian sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini dinilai pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.